supaya saudara jangan menjadi orang-orang yang palsu, jangan menjadi orang-orang yang suka berdusta. Saya selalu bilang sama suami saya, dari kejujuran kepada kejujuran. Alkitab juga menuliskan, orang jujur itu sulit dicari di bumi. Orang jujur siapakah yang dapat menemukannya? Karena itu saudara, jangan jujur. Terlebih kita yang mengatasnamakan kita hamba Tuhan. Saya kecewa, tapi saya mengampunimu. Saya mengampuni. Saya mengampuni. Saya mengampuni mereka, Tuhan, yang mengecewakanku, yang menyakitiku, yang menipuku, atau apapun yang menghancurkan nama baikku. Aku mengampuni semua orang. Aku mengampuni mereka. Dalam nama Yesus aku mengampuni. Dalam nama Yesus aku mengampuni mereka. Jadilah padaku sesuai kehendak rencana Tuhan. Aku turut apa yang Kau mau. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan jalan-jalanku. Ingatlah akan aku, Yesus, ketika Kau datang sebagai Tuhan dan Raja dan Hakim atas dunia. Ke dalam tangan-Mu segala perkara kuserahkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya Kau sanggup membelaku dengan cara-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tentang hidup ini penuh dengan orang palsu. Life is full of fake people. Saya sebenarnya sedang kecewa dengan seseorang ya, yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Lagi-lagi memang hamba Tuhan itu itulah sebabnya saudara, sekalipun saya hamba Tuhan, kan saya selalu bilang sama saudara, jangan pernah mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan pernah juga mengkultuskan saya. Ya, jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan, jangan pernah mengidolakan saya. Karena saudara tidak pernah tahu kapan hamba Tuhan itu menjadi setan. Saudara tidak pernah tahu juga kapan hamba Tuhan itu ya intinya menjadi setan ya. Jadi hiduplah apa kata Tuhan, alami Tuhan, dan baca firman Tuhan. Sehingga saat saudara mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan si A, si B, atau saya misalnya, saudara nggak serta-merta mentah-mentah menerima, mendengar perkataan saya, tapi cek lagi kebenarannya menurut Alkitab. Itu yang selalu saya sampaikan, supaya kita tidak menjadi kecewa saudara, dan supaya kita juga tidak tersesat ya oleh banyaknya rupa-rupa pengajaran. Itu yang selalu saya sampaikan, dan saya juga selalu katakan ya, kalau melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan, saya sendiri saja yang sudah ibaratnya kapasitasnya, status saya, jabatan saya seorang hamba Tuhan, pendeta gitu ya. Saya seringkali ingin keluar dari kekristenan, ingin keluar dari pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, jujur. Karena yang ada hanya kekecewaan dan kekecewaan, karena hamba Tuhan itu tidak seperti yang seharusnya, tidak melakukan dan tidak menjadi yang seharusnya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak bisa sampai hari ini menjadi pengikut Kristus, menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak, saya sudah lama keluar ya, kalau melihat dari akhlak, dari perkataan, karena banyak yang tidak sesuai, jujur saya katakan. Nah, kalau ada yang bilang lagi, kenapa kok saya harus ungkap ini, aib atau apalah yang disebut itu ya. Karena saya sebenarnya cuma satu saudara. Selain saya ingin memperingatkan semua orang supaya tidak ada yang menjadi korbannya, terlebih adalah saya ingin memberi tamparan keras untuk gereja ya, untuk kita orang-orang Kristen dan yang terkhususnya yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Ini adalah satu tamparan keras supaya kita tidak kompromi dengan orang-orang yang demikian. Karena saya melihat hal-hal yang demikian itu terlalu banyak di gereja, dilakukan oleh orang-orang yang jabatannya pendeta, yang ngakunya hamba Tuhan, pendeta, ya pendeta apapun itu ya, mau gembala sidang, mau penginjil, mau pengajar, evangelis ya intinya hamba Tuhan pendeta.
dan itu didiamkan dan hanya internal saja. Kalau kita mau buka-bukaan, ya banyak banget saudara, ya. Sampai saya sebenarnya malu kalau untuk menyebut diri saya sebagai hamba Tuhan dan Kristen kalau melihat seperti ini. Nah, dalam hal ini juga inilah yang mau saya katakan. Saudara, masalah Joshua Teu ini saya cuma sharing ya. Saya sudah ada di Jakarta. Saya seharusnya tadi itu sudah pelaporan ya. Saya menyerahkan bukti dan juga pelaporan kepada pihak kepolisian ya melalui pengacara saya. Kemarin saya sudah memberikan surat kuasa kepada pengacara saya. Nah, pengacara ini yang mau saya sampaikan. Yang saya kecewa adalah kepada hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan, saya tidak usah sebutkan namanya, yang menawarkan bantuan kepada saya, yang katanya akan membantu saya dalam biaya pengacara. Yang penting saya punya bukti dan dia akan bantu untuk pengacara. Sebelumnya saya terima kasih juga untuk sudah menyediakan tempat tinggal bagi saya, yaitu saya ditempatkan di hotel saudara. Dan dan ya saya bersyukur ya, intinya saya bersyukur saudara, saya ditempatkan di hotel. Saya bersyukur kepada hamba Tuhan ini, keluarga hamba Tuhan ini saudara ya. Tapi setelah ini semua sudah berjalan dan tinggal selangkah lagi, tinggal pelaporan kepada polisi gitu ya, pihak kepolisian. Saya juga nggak tahu kenapa beliau berubah pikiran gitu. Nah, kalau saudara lihat chatnya, mungkin apakah saya salah menanggapi atau bagaimana. Tetapi selain WhatsApp ini juga kami ngobrol juga saudara by phone, bahwa saya sekali lagi bilang bahwa saya terkendala di biaya pengacara karena biaya pengacara tidak murah. Terus sudah gitu saya kalahnya di situlah. Kalau bukti saya ada, tapi kalahnya di bagian pengacara. Dan itu juga sudah saya sampaikan di channelnya Julius Hidayah Mualaf Center ya saudara ya, Hidayah Mualaf Channel maksud saya. Hidayah Mualaf Channel, bahwa saya memang masalahnya di dana ya untuk biaya pengacara. Kalau untuk ke Jakarta saya berusaha mengusahakan, tetapi untuk dana gitu. Nah, sekali lagi saya kenapa harus tinggal di hotel, karena saya tidak mau melibatkan keluarga saya, karena ini viral banget ya, dan saya memang tidak mau melibatkan keluarga saya yang stay di Jakarta tentang hal-hal ini. Nah, tapi saudara, saya cuma mau sharing aja ya, mungkin saya salah menanggapnya atau bagaimana. Nah, pada saat itu tanggal 24 April saya tiba di Jakarta itu kemarin hari Sabtu ya saudara. Seharusnya saya ketemu pengacara hari Minggu, akhirnya terpending kemarin Senin jadinya. Kemarin Senin, karena kita juga miskomunikasi. Saya pikir saya ketemu di mana, saya akan telepon di mana, karena saya sampai itu di Jakarta tengah malam ya. Saya sampai di hotel itu kalau tidak salah itu jam 1. Saya baru masuk ke kamar di hotel ya, jam 1. Nah, jadi saya minta kepada pengacara itu yang direkomendasikan oleh hamba Tuhan ini, bahwa hari Minggu bagaimana kalau sore. Nah, ternyata dia saya pikir ketemu di mana gitu, ternyata masih di kantornya ya. Tidak ada pembicaraan memang sepanjang hari itu, hanya di hari Sabtu saja. Nah, singkatnya gini, saya bilang gini ya, tadi malam sudah ngobrol karena dia merekomendasikan satu pengacara. Nah, saya bilang tadi malam sudah ngobrol dengan pengacara itu ya, dan cerita semua kronologisnya semua. Saya janjian sama dia di hari Minggu, saya bilang. Responnya oke. Responnya bagaimana gitu. Tapi saya belum bicara soal biaya gitu, karena saya nggak punya. Saya bilang gitu, ini saya masih belum di Jakarta ya saudara, karena ini tanggal 24. Saya baru kemarin itu sampai di Jakarta itu tanggal 29 ya. Tanggal 29 hari Sabtu ya saudara. Ini hari Selasa ya, 31, 30, 29, 28 saudara, 28 ya, sorry, 28 tanggal hari Sabtu.
28 sampai di Jakarta. Nah ini pembicaraan saya belum di Jakarta, saya masih di rumah saya ya. Nah saya tapi udah ngobrol by phone gitu, menceritakan tentang kronologis kejadian dan apa yang mau saya laporkan, apa yang mau saya gugat gitu ya. Saya janjian sama dia hari Minggu gitu, karena pengacara saya ini posisinya sedang ada di Bangka waktu itu untuk Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kita janjian hari Minggu. Responnya oke. Tapi saya belum bicara soal biaya karena saya nggak punya, saya bilang. Nanti pas ketemu. Nah ini beliau bilang nanti pas ketemu. Jadi pas ketemu di Jakarta nanti saya akan bicara biaya gitu, kata si hamba Tuhan ini. Makanya saya coba minta tolong ibu untuk bicara ke Pak titik-titik ya, nama pengacara itu, saudara, apa Bapak itu bersedia tolong saya tanpa biaya, saya kalah di biaya. Saya transparan dari awal, saudara, nggak pura-pura punya uang, nggak pura-pura kaya atau bagaimana ya. Nah saya bilang gitu. Nah pendeta ini, hamba Tuhan ini bilang, iya ibu dulu aja datang gitu, iya ibu dulu aja datang, nanti kasih tahu dia minta berapa. Jadi beliau ini yang akan membiayai, dan dia bilang nanti kasih tahu dia minta berapa. Jadi gitu, nanti pengacara itu kasih tahu nominalnya, saya tinggal kasih tahu hamba Tuhan ini gitu ceritanya ya. Tapi yang terjadi adalah tidak demikian, saudara, karena setelah semalam kami ada di sana, saya ada di kantor pengacara ini dan membuat surat kuasa untuk beliau, untuk pengacara ini melaporkan itu ya ke kepolisian dengan bukti-bukti gitu ya. Dengan bukti-bukti, tapi kok ini mereka tidak bisa dihubungin gitu ya. Hamba Tuhan ini tidak bisa dihubungin. Di saya sendiri baru bisa respon gitu pun itu pun tidak dibalas ya ketika saya WA bertanya demikian ini ya. Saya bicara sama pengacara itu ini tadi malam, saya bilang ini kan bahas tentang video ya. Pengacara itu kirim video tentang satu statementnya dia lah video itu. Nah tentang gereja-gereja memang banyak ya, Pilatus dan Judas di dalam kekristenan. Makasih Tulang, saya panggil pengacara ini Tulang karena sekali lagi ada hubungan marga juga ya dengan mama saya ya. Orang Batak begitu, saudara, mau dimanapun ketemu. Jadi kalau kayak Tulang Samuel ya, kami tidak ketemu di YouTube, tapi namanya marga itu walaupun dia bukan tulang kandung saya, tetap saya panggil Tulang ya. Dan itu tetap tulang kandung kalau untuk darah orang Batak ya. Orang Batak itu tetap darahnya tetap sama ya. Jadi makanya kami dinomori karena kami satu opung, cuman beda-beda nomor gitu. Paham ya saudara? Kalau orang Batak ngerti itu. Tapi ini juga dibusuk-busukin sama si Joshua Theo ya soal ini. Dia mengadu domba saya dengan orang Batak ya. Memang kurang ajar sih menurut saya. Nah oke, saya lanjutkan ini. Surat itu saya komentari, surat kuasa, karena ada kurang huruf C ya, jadi handle channel harusnya. Nah, Shalom Tulang, pagi udah ditelepon sama ini hamba Tuhan ini Tulang gitu ya, titik. Nah, nama hamba Tuhan itu saya tutup ya. Terus titik sudah saya tadi malam sekitar mungkin sudah telepon saya ya. Tadi malam sekitar jam 12 malam ya, berarti waktu pengacara saya ngantar saya pulang, karena itu saya menyelesaikannya malam sampai jam 11 ya. Saya sampai rumah ya sekitar jam 11 gitu. Selesai itu setengah 11, pokoknya saya masih ada di kantor itu sampai setengah 11 menunggu kabar dari hamba Tuhan ini ya. Kita sibuk telepon tapi nggak aktif ya, dari baik nomor handphone saya, baik dari handphone pengacara tetap nggak masuk ya. Jadi kita nunggu kabar. Makanya saya pulang sampai sekitar jam 11 gitu ya. Dan mereka balik lagi perjalanan, dan hamba Tuhan ini nelfon pengacara ini jam 12 malam tadi malam ya. Saudara bisa lihat jamnya itu ya. Saya ngobrolnya tadi siang nih, jam 1 kurang ya. Informasinya hanya memperkenalkan Ibu Pastor Sarah saja, sementara honor advokat bukan urusan beliau. Dia bilang begitu ya, pengacara saya ini bilang begitu. Pengacara bilang begitu. Demikian Ibu Pastor Sarah, thanks. Jesus bless you.
Saya kaget juga ya waktu dibalas begini. Kenapa jadi beda gitu dari yang apa yang saya tampilkan tadi ke saudara ya. Jujur saya kecewa gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Loh, kenapa begitu Tulang? Gimana nih jadinya? Kan Tulang udah kutunjukin screenshotnya. Saya udah tunjukkan WA-nya juga dan bahkan saya screenshot lagi ke WhatsApp-nya pengacara ini gitu. Tapi kok seperti itu gitu ya, saya ke saudara. Lalu saya WhatsApp lah hamba Tuhan ini dan sampai hari ini belum respon ya. Sampai sekarang belum respon. Saya bilang begini saudara. Sorry, bukan yang ini. Nah, saya kirimlah screenshot itu kepada beliau ya. Saudara lihat ini ya, saudara. Ya. Saya kirim screenshot ini kepada beliau. Oke saudara ya, saya kirim screenshot ini kepada beliau. Lalu saya bilang, "Shalom ibu, ini gimana maksudnya ya bu?" Saya bilang, "Kok jadi saya bu? Kan di awal saya udah bilang kalau saya kalahnya karena nggak bisa bayar pengacara. Ibu bilang akan bayarin pengacaranya. Ibu suruh saya datang aja dulu ke Jakarta, nanti pengacaranya minta berapa tinggal bilang ke ibu, ibu yang bayar. Saya udah di Jakarta dan ke pengacara, tapi kenapa jadi saya yang bayar? Apa karena yang saya laporkan ada admin Wijaya juga, makanya ibu nggak jadi mau bayarin pengacara buat saya. Tolonglah bu, jangan begitu, ini tinggal selangkah lagi." Karena memang saya bilang kemarin itu ya, saya isi surat kuasa itu kan saya itu ada dan kawan-kawan, yaitu ada salah satunya adalah Amin Wijaya. Kenapa saya, dan itu sudah saya katakan ya di beberapa kali live streaming saya dan juga di channel HMC juga ya saudara, bahwa saya akan melaporkan saya akan melapor di channelnya Julius Hidayah Mualaf channel. Saya katakan saya akan melaporkan Amin Wijaya karena pernyataan Amin Wijaya yang memojokkan saya, bahkan mencemarkan nama baik saya, ikut-ikutan mendukung pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Joshua Teudi, klarifikasi sampahnya di Mortal Kombat itu saudara. Jadi memang saya akan melaporkan si Amin Wijaya juga gitu. Nah, saya berpikirnya gini, asumsi saya adalah mungkin karena hamba Tuhan ini dekat hubungannya dengan Amin Wijaya, jadi dia kayak berubah pikiran gitu ya untuk saya, dia mau bantu saya biaya itu. Jadi saya berpikir ya buat apa saya datang ke Jakarta ya kalau begini. Jadi makanya terus terang saya sebenarnya kecewa ya saudara, karena tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi saudara, saya sudah siapkan semua buktinya. Seharusnya tadi pagi saya yaitu membawa semuanya ya, menyerahkan bukti dan untuk ke kepolisian ya bersama dengan pengacara saya tadi ini harusnya, karena tidak ada kabar dari si hamba Tuhan ini yang akan membayar biaya pengacara, jadi ya pengacara juga nggak bisa lakukan apa-apa gitu. Saya jujur sedih ya, kenapa ada orang-orang yang katanya hamba Tuhan tapi suka berbohong ya, suka berdusta, PHP gitu, memberi harapan palsu. Kok kayak nggak ada bedanya dengan orang dunia, nggak ada bedanya kita dengan
dengan orang yang tidak kenal Tuhan gitu. Maaf saya mencantumkan nomor rekening ini saudara, karena ini sebenarnya bukan keinginan saya ya untuk mencantumkan ini untuk live ini. Memang untuk live ini hanya untuk sharing, tetapi ada beberapa, ya bukan ada beberapa sih, ada seorang, sebut aja seorang teman ya. Ini juga saya kasih tahu juga kepada suami saya, jujur dia pun kaget juga, kok begitu, telepon aja itu mereka gini, kenapa begitu gitu. Kaget juga sih suami saya kenapa begitu gitu ya, tapi ya saya bilang ya nggak tahu gitu. Orang kok gampang banget berubah hati dan apa ya, pura-pura nggak tahu, nggak mau tahu, terus ya nggak tahu lah saya saudara. Saya sedih ya. Dan ada seorang teman yang mengatakan ya coba aja dulu live, sampaikan masalahnya seperti apa, siapa tahu ada yang punya hati untuk membantu untuk biaya pengacara gitu kan ya. Saya nggak tahu, saya tidak meminta, tidak memaksa saudara, tapi saya ya besok check out ya saudara, hari Rabu ini check out tanggal 1 siang. Karena Tuhan ini hanya membayar hotel saya. Ya bukan hotel mahal juga saudara, hotel murah sekitar 500 lebih ya, 500-an ya, 560 untuk 4 malam. Jadi saya dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, terus ke Rabu, karena Sabtu saya check in, berarti Sabtu ke Senin itu Sabtu ke Minggu itu masuk 1 malam, Minggu ke Senin itu 2 malam, Senin ke Selasa itu 3 malam, Selasa ke Rabu itu 4 malam. Jadi saya besok check out. Ya saya sebelumnya terima kasih untuk hamba Tuhan ini, terima kasih Ibu sudah menempatkan saya di hotel ini. Setidaknya saya ada tempat tinggal untuk sementara di Jakarta, karena saya tidak tahu harus di mana dan tidak mungkin membayar biaya hotel juga ya, karena biaya hotel juga tidak termasuk dalam prediksi saya di awal, karena saya pikir saya bisa tinggal di apartemen seorang teman atau di salah satu rumah keluarga saya, tapi karena ini masalah ini udah rumit, jadi saya nggak mau melibatkan, karena channel-channel seperti channel Muslim juga yang suka menghujat gitu, juga menghujat saya dengan kata-kata yang judul-judul yang sadis. Dan akhirnya orang-orang penonton, wah saya menyerang ke channel saya juga, akhirnya lihat saya dianggap menghujat, jadi saya nggak mungkin stay di rumah keluarga saya di Jakarta. Jadi hotel itu tidak saya prediksi, tapi Ibu sudah menyediakan saya tempat tinggal, menempatkan saya di hotel ini, saya bersyukur ya. Tapi untuk pengacara, jujur saya sedih dan kecewa ya Bu ya, karena saya kan ada di Jakarta, itu juga karena saya. Ibu pastikan, Ibu yakinkan bahwa pengacara itu Ibu tanggung gitu loh, Ibu bantu untuk biaya pengacara. Ibu bilang jumlahnya, nanti kasih tahu, pokoknya Ibu datang aja ke Jakarta, nanti soal biayanya tinggal kasih tahu ke Ibu gitu. Tapi kok saya dikatakan hanya cuman sekedar dikenalkan ya. Saudara, saya nggak tahu antara ketawa dan sedih ya. Buat saudara yang digerakkan Tuhan saja, saya sangat ingin membawa ini ke hukum dan tinggal selangkah. Saya sudah menyerahkan ini kepada pengacara dan saya sudah tanda tangan surat kuasa, tetapi itu tidak bisa dilakukan karena saya terkendala di biaya pengacara. Saya jujur saja, Julius channel Muslim itu juga mereka tadinya ya
menawarkan untuk biaya pengacara, itu juga nggak benar-benar juga, saudara. Kalaupun dia pun benar-benar, saya juga nggak akan menerima dari mereka. Saya percaya Tuhan Yesus tetap sanggup tolong saya, ya. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan, saudara. Saya besok check out. Tapi jika ada yang orang yang bermurah hati dan memang digerakkan Tuhan ya, saudara, untuk memberkati saya, membantu saya dalam menyelesaikan ini, saudara, ke jalur hukum dan juga biaya-biaya itu, ya, saudara. Tinggal saya di Jakarta, saya akan mungkin perpanjang untuk stay saya, tapi kalau tidak, ya saya check out dan saya nggak tahu Tuhan apakah saya pulang besok kalau tidak ada atau di mana, ya. Oke, saudara, itu saja. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya saudara jangan menjadi orang-orang yang palsu. Jangan menjadi orang-orang yang suka berdusta. Saya selalu bilang sama suami saya, dari kejujuran kepada kejujuran. Alkitab juga menuliskan, orang jujur itu sulit dicari di bumi. Orang jujur siapakah yang dapat menemukannya? Karena itu, saudara, jadilah orang jujur. Terlebih kita yang mengatasnamakan kita hamba Tuhan. Saya kecewa, tapi saya mengampunimu. Saya mengampuni. Saya mengampuni mereka, Tuhan, yang mengecewakanku, yang menyakitiku, yang menipuku, atau apapun.